Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator yang memimpin acara kali ini yang bernama Festa Fernando dan mungkin dibantu dengan teman saya Gilang. Kali ini kita akan membahas topik tentang membuat atau mengambil keputusan jika Anda dihadapkan dengan keadaan di mana ada 2 rapat dengan jam yang sama. Ketua dari rapat mewajibkan seluruh anggota harus datang pada rapat tersebut dan Anda memegang jabatan yang penting pada kedua rapat tersebut. Maka apa yang akan Anda lakukan jika kedua rapat tersebut dilakukan secara luring dan apa yang dilakukan jika rapat dilakukan secara daring? Silahkan, apa ada yang mau berpendapat dulu? Mungkin itu topiknya. Kalau ada yang berpendapat dulu, silahkan, monggo. Atau Mas Gilang mau duluan? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator ingin menjelaskan secara detail ya tentang topik kali ini, yaitu mengambil keputusan jika kita terdapat acara yang bentrok seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan saja bagaimana saya jika dihadapkan oleh dua hal tersebut, maka saya akan mengambil keputusan seperti apa. Seperti yang dijelaskan oleh moderator Mas Faisal, di acara luring, sepertinya saya melihat dulu ya, mana yang lebih penting dan mana yang lebih berpengaruh kepada saya. Seperti ada pelatihan dan contoh ya, ini contoh untuk daring. Seperti ada pelatihan sama misal acara ospek. Nah, dengan begitu saya akan mementingkan acara ospek terlebih dahulu. Lalu jika bisa sempat, saya akan tetap melakukan pelatihan secara bersamaan. Dan jika itu acaranya daring, saya akan sama tetap mementingkan apa yang lebih penting dari diri saya sendiri. Seperti contoh ada acara perkuliahan offline dan acara pekerjaan part-time saya akan lebih memilih untuk berkuliah. Dan setelah kuliah, jika ada waktu kosong, baru saya akan mengambil waktu kerja part-time saya, seperti itu. Dan jika ada pendapat untuk yang lainnya, saya persilahkan. Ayo, apakah ada yang mau berpendapat lagi? Monggo. Mungkin Mas Ian. Iya, Mas Ian, dipersilahkan. Menurut saya jika dilakukan secara daring, cara saya mungkin akan sama dengan Mas Gilang, memprioritaskan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi ospek ataupun pelatihan, saya akan memilih ospek terlebih dahulu, dan jika ospeknya sudah selesai, saya akan join ke pelatihan. Dan jika dilakukan secara luring, mungkin saya akan menunjuk orang perwakilan. Jika saya berperan penting dalam rapat atau diskusi tersebut, saya akan memanggil seorang perwakilan yang akan menggantikan saya di sebuah acara. Terima kasih. Oke. Ya, itu mungkin hampir sama ya dengan Mas Gilang. Apakah ada yang lain? Sepertinya saya langsung Oke. aja ini. Nah, Ya, kalau menurut saya sih, kalau ada bentrokan jadwal seperti itu, saya lihat dulu siapa yang lebih duluan memastikan jadwal kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada rapat ini sudah memberikan jadwal dari kemarin, sedangkan rapat yang B itu baru memberikan jadwalnya barusan. Jadi saya lebih memprioritaskan yang lebih awal memberi jadwal. Jadi tapi itu jika kejadian ini terjadi secara luring atau luar jaringan atau offline. Sedangkan kalau misalnya ini kejadiannya online, saya bisa melakukan ini dengan
menggunakan dual device, tidak hanya dari satu device saja, tapi dua. Meskipun gitu, itu tetap cukup beresiko karena bisa saja saya kewalahan untuk menghadapi 2 rapat sekaligus itu. Sekian dari saya sih. Bisa lanjut, silakan. Berarti untuk acara daringnya lebih memprioritaskan mana yang terlebih dahulu, begitu. Iya, betul sekali. Kalau misal nanti acara yang kedua, yang terakhir itu lebih penting daripada yang pertama, apa yang Mas Putbal lakukan? Kalau misalnya lebih penting karena mungkin saya di situ punya peran yang cukup penting juga, kayak misalnya ketua pelaksana atau apa, tapi sebenarnya nggak mungkin juga karena nggak bisa sepertinya. Kalau misalnya kejadian seperti itu, saya harus mementingkan yang peran saya lebih penting dulu, yang harus kayak yang tadi itu, meskipun waktu memberi jadwalnya itu lebih akhir gitu, karena bisa aja yang lebih awal memberi jadwal itu nggak terlalu penting juga buat saya gitu. Itu sih menurut saya juga rada bingung kalau menghadapi seperti itu. Berarti lebih ke keadilan ya, mana yang Iya. lebih dahulu. Yes, betul. Oke. Terima kasih Mas Putbal. Untuk yang lainnya, Ini kelihatannya Mas Virial ingin berpendapat. Silakan Mas Virial. Oke, karena topik FGD ini konsepnya itu kan 2 jabatan itu sama-sama penting. Jadi soal penting kan tidak bisa dipertimbangkan di sini. Jadi saya pemikiran dengan Mas Utbah yang dimana ya siapa yang paling cepat mengajak saya, yang itu yang saya prioritaskan. Terima kasih. Oh, berarti yang siapa yang invite yang undang rapat dulu itu yang diduluin berarti ya. Oke, pendapat yang bagus. Mungkin ada yang lain. Nah, ini Mas Isfa. Silahkan Mas Isfa. Ya, terima kasih atas moderator. Mungkin ini juga saya akan menyebutkan langkah-langkahnya sekaligus, apa kan? Oke. Ya, Mulai ya. Oke. Kalau saya langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya. 1. Memilih sebuah keputusan mana yang saya anggap baik ataupun keputusan yang diinginkan. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja keuntungan dan kerugian dalam keputusan tersebut. Yang ketiga, merundingkan dengan orang terdekat apakah keputusan tersebut layak. Yang keempat, berkomitmen untuk mencari orang yang berpengalaman atau ahli di bidang tersebut untuk berdiskusi dengannya agar yakin apakah keputusan kita baik ataukah tidak. Yang kelima, mengecek atau mengevaluasi kembali sebelum mengambil keputusan. Dan yang keenam, ketika benar-benar yakin, maka keputusan tersebut akan saya ambil. Saya akan masuk ke topik pertanyaan itu lagi, yaitu ketika dihadapkan 2 rapat di jam yang sama, sedangkan saya termasuk bagian yang penting dari kedua rapat, maka tindakan yang saya ambil adalah ketika luring, saya akan mempertimbangkan rapat apa yang lebih penting dan lebih diutamakan, serta melihat efek buruk mana yang lebih tinggi ketika saya tidak ikut dalam rapat tersebut. Jika sudah menentukannya, maka saya akan izin pada ketua atau wakil dalam rapat tersebut dan meminta bantuan agar seseorang dapat menggantikan saya. Dan ketika daring, saya akan tetap mengikuti salah satu rapat saja, karena saya tidak bisa memfokuskan 2 rapat sekaligus. Sekian, terima kasih. wah ini kayaknya Mas Isfa orangnya terstruktur banget ya. Dia mengambil keputusan, ya betul. Dia mengambil keputusan harus dipertimbangkan dari segala aspek dan hal. Bagus Mas Isfa pendapatnya. Ayo yang lain gimana? Ayo. Ini nih ada lagi Mas Zidan. Kalau pendapat saya ya sama sih, luring sama daring. Kalau saya ini kan saya kan
apa ada di apa itu namanya, di kedudukan yang sama-sama penting gitu ya di dua organisasi ini. Nah, jadi kalau saya mementingkan yang saya ingin dan kedepannya itu saya pasti butuh itu. Jadi mungkin kayak misalnya Ormawa sama UKM gitu ngadain rapat bareng. Mungkin ya saya akan milih Ormawa dulu, jadi saya bakal ngisi, mungkin minta di awal acara gitu. Jadi nanti kalau untuk rapat yang di UKM-nya saya minta ngisi di bagian akhir acara aja gitu sih kalau saya. Terima kasih. Oh, jadi Mas Zidan ini lebih memilih sesuatu yang feedbacknya lebih bagus, tak? Gitu ya Mas Zidan ya? Oke, sekarang ada lagi nih Mas Luki. Silahkan Mas Luki. Halo, ada suaraku nggak? Ada masuk. Terdengar, Oke, Mas. kalau menurut saya ada dua opsi di sini. Memilih salah satu rapat dari organisasi atau memilih dua-duanya atau menyeimbangkan dua-duanya. Setiap pilihan mempunyai kekurangan masing-masing kan. Untuk yang opsi pertama, memilih salah satu kan berarti kita harus memilih salah satu, ada dampak buruknya yaitu organisasi yang lain akan berimbas kayak iri itu ke organisasi yang lain itu. Untuk yang opsi kedua, menyeimbangkan, kita harus mempunyai kayak manajemen waktu yang baik seperti FGD yang kita sampaikan kemarin. Yang terpenting sih menurutku ikutilah kata hati, tapi jangan lupa otak juga di bawah. Sangat Oke, terima bagus sekali, kasih. Mas. Oke, terima kasih Mas Luki. Sebentar, ini kayaknya saya ada kendala ya. Mungkin bisa digantikan oleh Mas Kutbah. Oh ya, siap. Gak apa. Monggo Mas Kutbah. Mungkin dari Mas Gilang sendiri ada problem atau urusan bisa digantikan oleh Mas Iqbal. Ya. Ya, ini bisa dilanjutkan aja langsung. Mas Badar mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Ya, monggo. apa itu saya mau menyampaikan pendapat saya. Jadi kalau ada apa itu dua yang bertabrakan secara luring sama apa itu kita mempunyai posisi yang mungkin penting di situ, ya saya akan mungkin memilih yang bisa saya selesaikan lebih cepat gitu. Apa itu kayak mungkin saya bisa hanya untuk membuka yang ke satu, jadi selanjutnya bisa diselesaikan sama yang lainnya, kemudian saya langsung ke satunya lagi. Jadi mungkin saya milih yang lebih bisa diselesaikan dahulu, langsung pindah ke yang apa itu yang satunya, yang rapat yang satunya. Ya, itu aja sih. Berarti dari Mas Badar sendiri ini memilih salah satu dari rapat itu berarti ya? Oh, maksudnya Iya, gini. yang bisa Ya. diselesaikan dulu gitu. Oke. Terima kasih Mas Badar. Apakah ada lagi dari itu? Mungkin ada tambahan lagi? Nggak perlu raise hand, bisa langsung on mic aja deh. Iya. Mungkin yang cewek, coba yang cewek. Dari tadi laki. Ayo coba yang cewek. Halo, izin masuk ya. Oke, masuk. Terkait masalah tadi itu kan kita belum pernah ngalamin ya. Jadi kayak ya belum tahu gitu kedepannya gimana. Tapi kalau misal hal itu terjadi, kalau luring maupun daring itu kan sama-sama penting. Sama-sama rapat itu kan pasti juga membahas suatu hal yang penting. Jadi saya setuju sama kata Mas Hida sama Mas Badar tadi. Kita ikut yang pertama, kemudian kita undur diri, kemudian mengikuti yang rapat yang satunya lagi. Soalnya benar juga kata Mas Luki, kalau kita ikut salah satu itu ada yang kayak ya ada yang ngomongin gitu, kok dia itu lebih milih yang rapat lain timbang yang rapat ini, ya kayak gitu sih menurut saya. Jadi ya bener sih ikut kata hati aja, kalau bisa dua-duanya ya dilakuin aja. Itu sih. Terima kasih. Oke, bagus sekali dari Mbak Erika. Berarti dari pendapatnya Mbak Erika ini
kalau bisa dua-duanya ngapain satu ya, Bang? Ya, begitu. Oke, mantap. Kata hati nomor 1. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo nih, masa ceweknya cuma 1? Itu Yang lain mungkin dong. siapa? Mas Vito nih. Nggak apa deh, Mas Vito. Ayo, Mas Vito, monggo Mas Vito. Halo, ini udah direkam tarik. Sudah kok Mas, sudah. Sudah Mas. Aduh ya, kalau dari aku ya, terkait apa tadi yang sebelumnya mohon maaf ya, nggak bisa on cam dulu, Rek Sale lagi ada di luar. Iya deh, nggak apa. Iya, Ya, mungkin apa Mas? Oke. Ya, mungkin kalau dari aku itu kita mencari informasi terlebih dahulu terkait 2 rapat tadi, yaitu rapat luring dan juga daring. Kita memperbanyak mencari informasi terlebih dahulu. Rapat ini tuh agendanya ngapain aja, dan rapat yang daring ini agendanya ngapain aja. Lalu yang kedua itu utamakan dulu acara yang terdekat, di mana yang rapat daring atau luring tadi, acaranya itu yang paling dekat itu yang mana. Misal kalau yang paling dekat itu tadi rapat luring, acaranya akan diadakan 2 minggu lagi. Yaitu dulu aja sih yang kalian prioritasin, soalnya acaranya sudah semakin dekat. Lalu kita mengidentifikasi resiko bila keputusan kita tadi itu salah. Jadi kalau keputusan yang kita ambil itu tadi salah, kita udah ada plan ke depannya terkait apa keputusan yang akan kita lakukan atau tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Lalu yang keempat itu kita memiliki solusi atas keputusan yang telah kita adain itu tadi. Lalu yang kelima itu diskusikan kepada tim kalian. Itu sering-sering diskusi aja sih kepada tim kalian terkait agenda rapat dan juga isi dari rapat tersebut itu seperti apa. Soalnya kalau di era daring seperti ini, kalau sepengalamanku, emang komunikasi itu nomor 1. Dimana kalau daring itu kan ya masalah koneksi dan masalah tempat dan lain sebagainya, masih banyak lagi masalah-masalah di luar yang tidak bisa kita duga. Lalu kita juga bisa sharing-sharing pengalaman kepada seseorang yang telah ahli di bidangnya. Misal kita di forum atau rapat tersebut, kita ikut di kepanitiaan misalnya bagian perlengkapan, ya kita bisa bisa tanya-tanya kepada kating-kating yang dulunya pernah megang divisi perlengkapan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir sih kalau dari aku itu mengevaluasi kembali atau double check keputusan yang telah kita ambil tadi dan mengimplementasikannya. Kenapa sih harus ada evaluasi? Ya soalnya kembali lagi kita hanya manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Yang setiap keputusan kita itu mungkin belum tentu baik untuk kita dan orang lain juga. Ya mungkin yang terakhir itu evaluasi juga perlu sih. Ya mungkin itu saja sih tambahan dari aku. Bisa dilanjut. Keren. Terima kasih Mas Vito. Sangat banyak sekali tips dan trik dari Mas Vito ini ya. Lanjut. Ya, makasih Mas Nando. Jangan kapok-kapok main ML ya Mas. Iya Mas, santuy Mas. Emang khutbah ini ya yang bebannya Mas ya. Bercanda Rek. Lanjut. Ya, lanjut guys. Mungkin ada lagi nih dari siapa ini ada? Apakah ada lagi nih? Mungkin yang Ya, cewek lagi satu. Oh, itu Mas Hafi itu. Oke, ada lagi Mas Hafi. Kalau saya sendiri sih, kalau dihadapkan dengan 2 rapat yang sama-sama yang tadi yang dibilang sangat penting dan dalam keadaan offline dan online, kalau menurut saya akan mengambil yang lebih penting. Karena dalam 2 rapat itu pasti kita ada yang menurut kita itu lebih penting. Dan saya pasti akan memilih yang lebih penting dulu apabila itu waktunya kan bersamaan, sama-sama jamnya yang sama. Kalau di jam yang sama saya akan memilih salah satunya saja. Dan untuk yang tidak saya pilih,
itu saya akan akan izin gitu, Mas. Itu aja sih kalau menurut saya. Berarti dari pendapatnya Mas Safi ini lebih ke arah prioritas yang penting yang mana? Bagus, Benar, bagus. Oke, mantap. Lanjut. Siapa ini lagi yang mau? Monggo. Jangan tegak-tengah. Saya. Monggo, gas. Menurut pendapat saya itu kan di sini masalahnya ada 2 jadwal yang bentrokan. Nah, di sini saya itu dalam mengambil keputusan itu ada proses-prosesnya, yaitu kayak mengidentifikasi resiko atau apa yang akan terjadi ke depannya, terus dan juga mengumpulkan berbagai macam informasi terkait rapat-rapat intinya kayak rapat mana yang lebih penting. Nah, di sini saya memilih untuk melakukan rapat ini secara bersamaan, tapi itu jadwalnya kan itu nggak mungkin sama ya di hari yang sama, tetapi dengan jam yang berbeda. Jadi saya itu setuju dengan teman-teman yang lain kalau jadwalnya itu bisa dipindahkan kalau seperti kita kan mengisi acara. Nah, mengisi acaranya itu bisa di awal acara ataupun di akhir acara. Jadi intinya di sini saya berpendapat bisa mengimbangi rapat ini dilakukan secara bersamaan di hari yang sama. Begitu menurut saya. Oh, berarti lebih karena gimana sih caranya mengimbangi gitu dah, Mas? Iya. Oke. Apakah ada lagi yang mau nambahin atau berpendapat? Apa Rek? Ayo Rek. Monggo. Ya, Oke, dari Mbak Hanun, monggo. Silahkan. ya mungkin pendapat saya hampir sama kayak narasumber yang lain. Saya akan ikut dua-duanya, tapi yang satunya di awal, satunya di akhir, sama yang kalau ikut di akhir itu saya juga minta perwakilan supaya saya juga masih bisa ikut materi yang telah disampaikan selama rapat tersebut. Sekian. Oke, mantap. Berarti lebih ke arah mencari cara gimana sih caranya dua-duanya bisa ikut. Apakah ada lagi? Mungkin. Halo, ya, monggo silahkan Mbak Talita. Kalau ke luring lebih ke prioritas. Jadi utamakan acara yang lebih membutuhkan saya. Seandainya kedua acara tersebut saya berperan penting, saya meminta bantuan teman lain untuk menggantikan saya dalam menyampaikan pendapat. Lalu diskusi pada orang yang telah berpengalaman di bidangnya. Pokoknya komunikasi dengan tim itu penting sih. Kalau untuk daring, mungkin bisa pakai dual device yang berbeda. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi? Tapi dari pendapatnya Mbak Talita ini bagus loh. Harus sering-sering komunikasi, terus itulah kenapa ada syarat utama yang namanya melebarkan relasi ya, melebarkan koneksi. Sebisa mungkin kenal semua orang, guys. Melebarkan sayap kebinekaan ya, guys. Wah, kalau itu waduh, merah sekali. Gimana ada yang lanjut ini? Ini ya. Apakah lanjut? Apa ada lagi atau sudah cukup? Kelihatannya udah semua deh. Iya, kayaknya udah semua ini. Langsung. Udah semua ini kayak. Nah, apakah langsung penutupan aja ini gimana? Penutupan aja deh, gak apa. Oke. Ya, sekian acara kali ini. Kesimpulannya banyak sekali cara-cara yang disampaikan oleh teman-teman sekalian yang ada di forum ini. Yang terpenting adalah gunakan cara yang menurut kalian itu nyaman. Misalnya ya ada banyak sekali cara-cara yang kalian sampaikan, tapi pilihlah yang menurut kalian nyaman dan cocok untuk diterapkan kepada kalian.
Itu saja sih, sekian dari saya sebagai moderator. Mungkin ada Mas Utbah ingin menambahkan atau gimana? Sebenarnya juga sama sebetulnya, karena apa? Kalau masalah pendapat seperti ini itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah juga, karena semuanya berbeda. Apalagi kalau masalah kayak gitu tadi, ada yang bilang apa minta bantuan teman, atau ada yang lebih langsung prioritaskan yang ini aja, atau bisa apa kerjakan dua-duanya aja gitu, atau lainnya lagi. Nah itu kan kita nggak bisa menilai mana yang salah mana yang benar, karena semua itu benar bagi kita sendiri dan nggak mungkin salah juga. Ya itu aja sih dari saya, nggak ada yang lain, cukup sekian. Oke, terima kasih Mas Utbah. Sekian dari acara ini atau forum ini, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.